warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Fadoli. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai program linear, ya. Bagaimana mencari nilai optimum suatu fungsi tujuan. Kalau sebelumnya itu menggunakan metode uji titik sudut atau uji titik pojok. Nah, untuk metode yang selanjutnya, yang kedua adalah kita dapat menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dengan menggunakan uji garis lidik, ya. Jadi ini adalah metode yang kedua. Jadi dengan menggunakan bantuan garis lidik kita dapat menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan, ya. Bisa itu nilai minimum ataupun maksimum. Biar lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Oke, saya punya contoh soal begini. Tentukan nilai optimum dari fungsi objektif Z sama dengan fxy sama dengan 100x ditambah 25y dari gambar di bawah ini. Oke, di sini dalam grafiknya, dalam koordinat kartesiusnya kita sudah diberikan suatu bentuk peridaksamaan dengan DHP-nya sudah diketahui, ya, daerah himpunan penyelesaiannya sudah diketahui. Jadi kita langsung saja mencari nilai optimumnya. Yang ditanyakan adalah nilai optimum. Nah, kalau di dalam soal yang ditanyakan adalah nilai optimum, artinya kita diminta mencari dua nilai, yaitu nilai minimum, ya, dan juga nilai maksimumnya. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan adalah nilai optimum, maka yang ditanyakan adalah dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kecuali dalam soal ditentukan hanya satu, tentukan nilai minimum atau tentukan nilai maksimum. Tapi kalau dalam soal nilai optimum yang ditanyakan, berarti kita ditanyakan dua nilai, yaitu minimum dan maksimumnya. Oke, langkah-langkah dalam menggunakan uji garis lidik. Yang pertama adalah buatlah garis lidik AX ditambah BY sama dengan K yang mudah digambarkan. Lalu kemudian geser garis lidik secara sejajar. Lalu kemudian titik sudut yang dipotong oleh garis lidik paling kiri atau paling dekat menunjukkan nilai minimum suatu fungsi objektif. Sedangkan titik sudut yang paling kanan atau paling jauh itu menentukan nilai maksimum, ya. Ini titik sudut, ya, bukan sudut. Maaf. Oke. Perhatikan di sini, kita coba jawab. Di sini kita punya nilai fungsi objektif, kita punya fungsi objektif itu 100x ditambah 5y, ya, sama dengan K. Nah, K-nya ini harus kita cari. Berapa sih K-nya? Kita cari yang paling mudah supaya bisa digambarkannya enak, ya. Oke, perhatikan di sini. Saya ambil K-nya ini adalah 100, ya. Kenapa harus 100? Boleh nggak sih 200? Boleh nggak 300? 400, 500 boleh, ya. Tapi kan di sini diminta yang paling mudah, ya, supaya lebih gampang kita gambarkan 100. Kenapa? Kenapa ini mudah? Perhatikan di sini. Dari sini kita bisa cari titik sudutnya, koordinatnya. Misalkan di sini x0 y-nya berapa? Berarti ini coret. Berarti 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti y-nya 4, ya. Selanjutnya untuk mencari nilai x-nya, ini yang kita coret. Berarti tinggal 100x dibagi 100x sama dengan 100. Berarti 100 bagi 100 adalah 1, ya. Jadi supaya gampang. Kalau misalkan di sini boleh nggak di sini 200? Boleh. 200 nanti ketemu y-nya berapa? Ketemu x-nya berapa? Sama aja, ya. Jadi saya ambil 100 supaya lebih mudah. Oke, perhatikan di sini. Karena kita sudah dapat nilai x, ini koordinatnya adalah 0,4 dan 1,0. Perhatikan di sini, berarti x-nya 1, y-nya 4, ya. Perhatikan di sini, x-nya 1, y-nya 4. Kita tarik garis lurus, ya. Nah, inilah yang disebut dengan garis lidik. Ya, ini disebut dengan garis lidik. Jadi kita menggunakan bantuan garis lidik untuk mencari nilai optimumnya. Nah, perhatikan, kalau kalian di rumah, kalian kan bisa menggunakan penggaris, ya. Kita menggunakan penggaris, lalu kemudian ditarik garis lurus, lalu kemudian kita geser secara sejajar ke arah mana? Ke arah kanan atau kiri? Perhatikan, karena di sini daerah himpunan penyelesaiannya ini ada di sebelah kanan, ya. Artinya dia semakin ke kanan maka nilai itu semakin besar, artinya semakin maksimum, ya.
Jadi kalau kalian di rumah, gunakan penggaris di sini ya. Lalu kemudian geser ke arah sebelah kanan. Ya. Kalian geser ke arah kanan. Sejajar ya. Jadi jangan sampai si penggarisnya ini kalian gesernya ke arah atas atau ke bawah. Ini salah. Geser ke kanan sejajar terus dengan posisi yang tetap sama kemiringannya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Kalau misalkan si garis selidiknya saya geser ke kanan, ya, perhatikan. Nah, di sini kan titik-titik sudutnya ya, dengan A-nya adalah 6,0, B-nya ini belum diketahui, dan C-nya 0,8. Misalkan saya geser ke sini. Nah, tadi dikatakan titik sudut yang dipotong oleh garis selidik paling kiri atau paling dekat menunjukkan nilai minimum. Jadi titik pertama yang kita potong ini menunjukkan nilai minimumnya, ya. Jadi ini kita dapat nilai minimumnya ini akan didapat ketika titik sudutnya ini adalah 0,8. Ketika X-nya 0, Y-nya 8. Lalu kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Oke. Nah, sebelah kanan ini apakah ini titik yang paling jauh atau titik yang paling kanan? Ada nggak titik yang lebih jauh lagi? Ada, ternyata ini titiknya. Berarti ini bukanlah nilai maksimumnya. Ya. Ternyata ini bukan nilai maksimumnya. Lalu kemudian kita coba geser lagi. Nah, ini adalah titik yang paling kanan atau yang paling jauh dari garis selidik. Setelah titik ini masih ada lagi nggak titiknya? Kalau tidak ada, artinya ini adalah titik di mana ketika kita masukkan nilai X-nya 6, Y-nya 0 akan mendapatkan nilai maksimum. Ya, jadi simpulannya, nilai minimum itu didapat jika X-nya 0, Y-nya 8, dan nilai maksimum itu akan didapat jika X-nya 6, Y-nya 0, ya. Jadi kita dapat di sini ini adalah titik untuk minimumnya, ya. Lalu kemudian ini adalah untuk maksimumnya. Nah, perhatikan. Lalu bagaimana cara mencari nilainya? Nilai minimum dan maksimum. Ini kan baru titik sudutnya saja. Untuk nilai minimum berarti nilai minimum, ya. Nilai minimumnya itu bisa kita dapat dari nilai C, yaitu 0,8. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Mana fungsi objektifnya? Nih, ya, atau ini yang dalam soal. Di sini berarti kan 100x ditambah 25y. Berarti 100x-nya kita ganti dengan 0. Dari sini 0-nya. Sedangkan y-nya adalah 8. 100 dikali 0 kan 0. 25 dikali 8 berapa? 200. Berarti ini adalah nilai minimumnya. Sedangkan nilai maksimumnya, ya, nilai maksimum itu akan didapat jika kita masukkan titik A-nya, yaitu 6,0. Berarti 100x ditambah 25y. 100x-nya berapa? X-nya 6 ditambah 25 dikali 0. Berapa hasilnya? 600. Nah, jadi bisa kita simpulkan 200 ini adalah nilai minimum, sedangkan nilai maksimumnya adalah 600. Ya. Jadi ini bagaimana cara menentukan nilai objektif suatu fungsi tujuan dengan menggunakan bantuan garis selidik, ya. Jadi cukup sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.